Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, uji kinerja, dan guru pamong. Perkenalkan, saya Evi Aprilianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi kehidupan politik pada masa Orde Baru yang akan dilaksanakan di kelas 12 IPS 2 di SMA Negeri 1 Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada hari Rabu, 5 Oktober 2022 pukul 8. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan pembelajaran saya. Mohon masukannya agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa untuk membuka pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kelas 12. Ya, ada berapa orang jumlah siswanya? 34 ya. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Wow, luar biasa ya, IPS 4. Ini luar biasa nih, hadir semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Demokrasi terpimpin. Oke, demokrasi terpimpin. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari di demokrasi terpimpin? Oh iya, silahkan Zara. Kepemimpinan semuanya berada di tangan Presiden Soekarno. Ya, betul sekali. Ya, jadi di masa demokrasi terpimpin kan kita sudah mempelajari ya bagaimana seorang Soekarno itu sangat mendominasi ya di kepemimpinan di masa. Nah, ada lagi yang ingat tentang masa demokrasi terpimpin? Apa yang sudah kita pelajari nih? Dani, silakan Dan. Irian Barat akhirnya kembali ke Indonesia. Wow, Irian Barat akhirnya kembali ke Indonesia. Menginginkan Irian Barat segera kembali ke Indonesia, tapi kemudian di masa kabinet itu tidak masuk nih gitu ya, tidak kunjung masuk ke wilayah Indonesia, dan akhirnya di masa demokrasi terpimpin itu masuk ya. Akhirnya Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI. Ada lagi? Oh, masih ada. Oke, Ripaldi. Peristiwa G30. Wah, nah ini tadi yang sudah Ibu katakan, ada suatu peristiwa yang besar, yaitu adanya G30 SPK.
PKI ternyata kepemimpinan Soekarno ini semakin tidak stabil gitu ya, karena Soekarno menolak gitu ya untuk kemudian adanya suatu tuntutan kepada Soekarno nantinya untuk membubarkan PKI. Tapi Soekarno tetap tidak mau sampai di masa yang selanjutnya. Ini ya, kita akan membahas hari ini mengenai masa Orde Baru. Nah, sampai nanti ke akhirnya demokrasi terpimpin tumbang dan lahirlah Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana dengan metode ini, dengan model ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi, perkembangan dan dinamika politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan tepat. Kemudian menguraikan perkembangan politik, adanya fungsi partai, pemilu dan dui fungsi ABRI bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan metode diskusi kelompok dengan benar. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan politik baik itu fungsi partai, pemilu dan dui fungsi ABRI bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan metode diskusi dengan teori. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita akan menggunakan problem based learning untuk model pembelajarannya, di mana langkah-langkahnya nanti kalian akan dibagi kelompok, lalu kalian akan dibagikan permasalahan-permasalahan dalam tiap kelompok dan kalian akan kaji, lalu kalian cari solusinya dan nanti akan dipresentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lain gitu ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini tadi dimulai dengan adanya tuntutan-tuntutan dari rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan-tuntutan ini ada 3 yang disebut dengan Tritura atau disebut juga dengan Tri Tuntutan Rakyat. Rakyat memberikan sebuah ultimatum gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan masalah yang terjadi ini. Di antaranya, Tritura berisi bahwa pemerintah harus segera melakukan pembubaran PKI beserta organisasi masanya. PKI yang tadi disebutkan oleh Ripaldi, adanya peristiwa G30S ini menimbulkan keresahan gitu ya di masyarakat bahwa PKI adalah pelaku utama dari peristiwa tersebut. Sehingga banyak tuntutan dari rakyat untuk segera membubarkannya. Ada yang kedua, yaitu adanya perombakan kabinet gitu ya. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur yang berkaitan dengan PKI. Jadi bersihkan kabinet, jangan lagi ada unsur PKI dalam kabinet pemerintah. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Karena yang klik bagi masyarakat itu adalah urusan ekonomi. Nah, kalau udah menyangkut urusan ekonomi kan tidak hanya orang-orang yang peduli terhadap ini aja ya, situasi politik, tapi kalau sudah menyangkut urusan perut gitu ya, semuanya akan bertindak gitu ya. Sehingga muncullah tuntutan ini dari rakyat, tetapi ini kemudian tidak dilaksanakan gitu ya, tidak dikabulkan oleh Presiden Soekarno, sehingga di puncaknya terjadilah keluarnya gitu ya, sebuah surat perintah yang sangat sakti gitu ya, yaitu surat perintah 11 Maret atau yang kita sebut dengan Super Semar. Nah, ini ya, surat perintah 11 Maret ini adalah surat yang berisi gitu ya, perintah untuk segera melakukan tindakan keamanan, mengamankan gitu ya, karena situasi sudah sangat ricuh gitu ya, banyak sekali rakyat yang melakukan demo gitu ya dan lain-lain, sehingga tidak terkendali. Soeharto gitu ya, sebagai orang yang diberikan mandat oleh Presiden Soekarno untuk melakukan tindakan yang bisa mengamankan itu semua. Nah, ya. Setelah dikeluarkannya Super Semar, ternyata yang dilakukan oleh Soeharto yang dia sebut sebagai mandataris Super Semar, yang tadi kita tahu ya tuntutan dari rakyat itu apa? Membubarkan PKI.
Tanggal 11 Maret ini keluar suratnya. Tanggal 12 Maret Soeharto kemudian mengabulkan keinginan rakyat, yaitu akhirnya Soeharto langsung membubarkan PKI pada esok harinya di tanggal 12 Maret. Wah, ini kan luar biasa ya. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh rakyat gitu ya. Ini adalah hal yang dituntut di awal, yang oleh Presiden Soekarno itu tidak dikabulkan keinginannya, tapi kemudian ini dikabulkan oleh Soeharto yang disebut sebagai mandataris Super Semar. Akibatnya, setelah keluar Super Semar ini, akibatnya terjadilah sebuah dualisme kepemimpinan nasional. Apa itu dualisme? Dualisme. Jadi kita punya dua pemimpin, betul, dualisme kepemimpinan nasional. Di satu sisi kita masih punya Soekarno sebagai presiden, tapi di sisi lain Soeharto sudah muncul sebagai seorang yang pahlawan gitu ya, yang dia mengabulkan apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga dia muncul sebagai seorang pemimpin gitu ya, yang akhirnya gitu ya, setelah Super Semar ini terjadilah sebuah dualisme kepemimpinan nasional. Jadi yang menjalankan pemerintahan mulai semuanya dilakukan oleh Soeharto, dan Soekarno itu tidak lagi menjalankan pemerintahan gitu ya, sampai puncaknya di bulan Februari tahun 1967 akhirnya Presiden Soekarno kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, dan akhirnya Soeharto kemudian dilantik sebagai penjabat presiden ya. Nah, ini kita lihat videonya. Kami sebagai pengemban Gerakan MPS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Besi Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Kami tidak dapat dan tidak akan menjanjikan apa-apa kepada majelis pemegang kedaulatan rakyat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, selain akan memberikan segala kemampuan kami untuk menyelesaikan Dharma dan catur karya kabinet Ampera dengan sekuat tenaga, dilandasi oleh tekad dan iktikat pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kami mohon doa restu dari pimpinan dan seluruh anggota MPS. Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melaksanakan keputusan-keputusan majelis. Tugas kita masih berat, tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Kesulitan-kesulitan masih harus kita hadapi. Marilah kita lebih giat bekerja untuk kepentingan rakyat. Orde Baru telah mencapai lagi suatu kemenangan besar yang prinsipil. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan bimbingan kepada kita semuanya. Ini adalah pidatonya Presiden Soeharto gitu ya, setelah dilantik menjadi pejabat presiden oleh MTRS ya pada 12 Maret 1967. Oke, setelah menyimak tayangan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke, Herdi. Bu, kalau tidak salah Presiden Soekarno sudah mengabarkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi mengapa lebih memilih untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Soeharto? Wah, pertanyaan yang luar biasa sekali ya dari Herdi. Mengapa nih, pertanyaannya udah lumayan harus bikin mikir ya. Mengapa Presiden Soekarno yang tadinya sudah gitu ya melakukan penobatan terhadap dirinya, saya sebagai presiden seumur hidup, kemudian yang menyerahkan gitu ya dan mengundurkan diri, lalu kemudian kepemimpinan berganti kepada Soeharto gitu. Nah, kira-kira nih, adakah yang mau mencoba menjawab? Oh iya, siap. Silakan Garda. Kalau tidak salah, Ibu tadi sudah menjelaskan setelah peristiwa G30S, Presiden Soekarno yang tidak mau membubarkan PKI menjadi berkurang pamornya. Soeharto yang kemudian setelah menerima Super Semar membubarkan PKI. Terima kasih, Garda.
berarti Garda sudah menyimak gitu ya penjelasan dari saya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ya, Herdi, gimana Herdi? Bahwa Presiden Soekarno ini kan tadi menolak ya untuk membubarkan PKI ketika ada tritura ya tuntutan dari rakyat. Tetapi kemudian setelah keluar Supersemar, Soeharto nih yang kemudian membubarkan PKI, sehingga akhirnya di kalangan masyarakat pamor Soekarno menjadi turun gitu ya, menjadi berkurang. Dan Soeharto yang dianggap sebagai orang yang sudah mengabulkan keinginan keluar sebagai pahlawan gitu ya, sehingga akhirnya banyak dukungan terhadap dari masyarakat maupun dari kalangan pada saat itu yang kemudian mendukung Soeharto untuk menjadi presiden gitu ya, sehingga akhirnya puncaknya yaitu Presiden Soekarno harus mengundurkan diri gitu ya. Inilah yang menjadi awal lahirnya dari masa Orde Baru setelah Presiden Soeharto dilantik menjadi presiden. Nah, dalam pemerintahannya terjadi beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang Soeharto keluarkan, tapi kita akan mengambil beberapa kebijakan politik yang dilakukan oleh Soeharto setelah menjadi presiden di masa Orde Baru. Di antaranya yang pertama itu ada penyederhanaan partai politik ya, ada fusi dari partai politik, di mana partai politik di masa sebelumnya yang lumayan banyak atau kita sebut dengan multi partai, di masa Orde Baru ini berusaha untuk disederhanakan saja. Melihat dari sejarah masa lalu gitu ya, dari apa yang terjadi di masa lalu, ketika banyak partai politik, banyaknya gitu ya, kita lihat contohnya di demokrasi liberal, ketika banyak partai, banyak pemikiran, akhirnya keluar mosi tidak percaya dan lain-lain, itu kan membuat program pemerintah tidak berjalan gitu ya. Kemudian di sini ada suatu pemikiran untuk melakukan fusi atau penyederhanaan dari partai politik. Yang kedua adanya pemilu ya. Pemilu di masa Orde Baru itu terjadi 6 kali, diantaranya ada pemilu 1971, ada 1977, 85, 87, 92, dan 97. Dan semuanya itu dimenangkan oleh Golkar yang ini ya, oleh Golkar. Coba nanti ya, oleh kelompok nih, Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh karena ini akan dibahas di dalam kelompok. Dan yang ketiga ini ada dwi fungsi ABRI. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang diambil dari jalan tengahnya gitu ya, A.H. Nasution, kemudian diambil menjadi sebuah kebijakan, yaitu dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI ini adalah di mana ABRI yang merupakan militer yang tugasnya adalah sebagai orang yang menjaga keamanan gitu ya, menjadi pertahanan. Tapi kemudian dia punya fungsi yang lain, punya tugas yang lain, dia juga bisa memegang kekuasaan gitu ya. Jadi dia tanpa perlu menanggalkan jabatannya di militer, dia juga bisa memangku jabatan yang lain di pemerintahan gitu ya. Nanti ini akan lebih dalam dibahas oleh kelompok. Dan yang keempat ini yang sangat-sangat ini ya, kalau orang tua kalian coba ditanya itu pasti tahu tentang penataran P4 ya. Ini adalah bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi yang satu-satunya, asas tunggal, semuanya tentang Pancasila gitu ya. Bagaimana ideologi Pancasila ini sangat diterapkan, makanya ini kita sebut sebagai demokrasi Pancasila gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila secara utuh di dalam kehidupan. Ini ya maksud dan keinginan dari masa Orde Baru untuk melakukan penataran P4 gitu ya, untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi satu-satunya lah gitu. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Nah, ya, kita akan membagi dalam kelompok. Ibu sudah bagikan kelompoknya. Silahkan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Kelompok 1, silahkan. Albi, M. Ramdhani, Sandi, Fitri, Rifa, dan Herdi. Silahkan
berdiri dan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 2, Alpin, Amphibian, kelompok sudah dibagi, sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu ada LKPD, ada lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nah, kalian silahkan diskusikan dalam kelompok mengenai tugasnya. Nah, di sini kalian baca informasi terkait dengan tema kalian. Kelompok 1 dan kelompok 5 kalian membahas tentang penyederhanaan partai politik. Yang kelompok 2 itu membahas tentang pemilu ya. Yang kelompok 3 membahas tentang Dwi Fungsi Abdi ya. Silakan kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk diskusi. Silakan diskusikan dan setelah didiskusikan akan kita presentasikan tiap-tiap kelompok perwakilannya nanti 3 orang saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan dimulai diskusinya. Baik, sudah siap semuanya? Sudah selesai untuk kerja kelompoknya? Ya, diskusi kelompoknya sudah selesai. Silahkan. Sekarang mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyederhanaan parpol. Penyederhanaan partai politik masa Orde Baru. Penyederhanaan atau penggabungan partai tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Soeharto, cukup 2 partai dan satu golongan, tidak perlu lagi 9 partai. Tujuannya 1, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai hasil fusi 1973 yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan dari Partai NU, Parmusi, Parti PSSI atau partai yang berisi tentang agama, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan Partai Murbah. Mengapa pada masa Orde Baru dilakukan fusi atau penyederhanaan partai politik? Kebijakan dengan langgengnya kekuasaan Soeharto. Dengan sistem multipartai, keadaan politik jadi tidak terkontrol dan akhirnya timbul penyederhanaan parpol. Sehingga mudahnya pemerintah Soeharto menjadi lama. Bagaimana dampak kebijakan fusi atau penyederhanaan partai politik terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Fusi justru memberikan dampak baru, yaitu konflik dalam tubuh partai politik bagi secara intra maupun eksternal. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Organisasi masanya yang membuat banyak pendukung keputusan Soeharto tersebut sehingga membuat lahirnya kekuatan Soeharto. Partai politik juga menjadi salah satu pendorong menghubungi kekuatan Soeharto.
Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa ada program penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru? Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan dari adanya program penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru karena mempunyai tujuan untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan sistem politik di negara Indonesia yang telah hancur dan rusak akibat dari adanya penjajahan oleh bangsa lain. Sudah jelas, Ki? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kenapa Golkar tidak termasuk dalam partai? Kenapa Golkar tidak termasuk dalam partai? Pertama, Golkar dibuat tapi tidak berdasarkan untuk membuat partai. Jadi ini perwakilan dari sistem rakyat, perwakilan sistem rakyat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan kelompok 5 ini kan sama ya kajiannya, yaitu tentang penyederhanaan partai politik ya, atau fungsi partai politik. Di antaranya ada 9 partai politik yang kemudian ada 9 partai politik yang akhirnya disatukan gitu ya. Akhirnya partai ini oleh pemerintah pada saat itu diberikan sebuah kebijakan dari peraturan pemerintah gitu ya. Ada partai-partai yang satu nih, ini golongan agama ya, yang golongan agama itu dari partai-partai Islam gitu ya. Dia kemudian disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau ketiga. Yang kedua tadi ada golongan nasionalis ya, ada beberapa partai yang berhaluan nasionalis kemudian disatukan menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau disebut dengan PDI. Dan yang ketiga, nah tadi ada juga yang bertanya nih, yang dinamakan dengan golongan karya ya. Jadi di sini penyederhanaan ini dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan agama oleh P3, golongan nasionalis oleh PDI, dan golongan karya yaitu Golkar. Silakan kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni partai politik pada pemilu ini golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu tersebut hanya diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya. Mengapa pemilu masa Orde Baru porsi golongan karya lebih besar porsinya dibandingkan dengan partai politik dan selalu memenangkan pemilu? Analisis. Nama Soeharto tak bisa dilepaskan dari sejarah Golkar. Banyak yang mengira setelah Soeharto lengser dari tempat kekuasaan pada 1998 Golkar bakalan hilang dari kancah politik tanah air. Golkar pada saat itu berubah menjadi Partai Golkar yang dinilai ikut bertanggung jawab menanggung desa Orde Baru. Bahkan pada 2001 Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membekukan Partai Pembangunan Pohon Beringin ini. Golkar selalu menang karena pada masa pemerintahan Soeharto, pemilihan umum dicurangi dengan tekanan untuk memilih Golkar, serta ancaman bagi pemilih partai lain. Bentuk-bentuk ancamannya antara lain ancaman untuk PNS untuk dipecat, dan ancaman untuk mahasiswa dan pelajar tidak bisa naik kelas,
PPD dan PDI juga dilarang untuk mengkritik dan lain-lainnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana sih sistem pemilu pada demokrasi? Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilihan hanya menggunakan hak pilihannya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Lagi yang mau ditanyakan? Mengapa Golkar selalu menang dalam pemilu? Karena pada masa pemerintahan Soeharto, pemilihan umum dicurangi dengan tekanan untuk memilih Golkar. Jadi PNS, mahasiswa, pelajar, dan lain-lainnya juga takut kepada Soeharto. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diungkapkan ya yang pertama itu dari bagaimana pemilu dari 6 pemilu gitu ya yang sudah disebutkan, ada 1977, 1971, 77, 85 gitu ya, kemudian 97 sampai dengan 97. Ini Golkar selalu memenangkan setiap pemilu yang diadakan. Walaupun tadi ditanyakan nih oleh Asep bagaimana nih sistemnya gitu ya. Sistem dari pemilu tahun-tahun tersebut gitu ya di masa Orde Baru. Disebutkan ini memang ya, kalau secara tertulis itu adalah sebuah sistem yang berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil gitu ya. Ya seharusnya, ya maksudnya idealnya seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa yang kita ketahui gitu ya, setelah membaca sejarahnya itu ada penggiringan ya terhadap salah satu tadi gitu ya. Ketika Ibu tadi mengatakan di awal ada suatu hal yang membuat keuntungan untuk Golkar, karena untuk Golkar dia akan dikenal sampai ke tingkat bawah, karena tadi ya dia bukan merupakan partai, dia bisa punya perwakilan sampai perwakilan yang lain di dalam parlemen, yaitu ABRI ya, yang akan kita lihat nih bagaimana di kelompok terakhir ya, yang akan membahasnya yaitu di kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang duifungsi ABRI. Duifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, memiliki 2 tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Duifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Pada masa Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI merupakan kekuatan penting untuk mempertahankan kepemimpinan Soeharto. Selain menjaga keamanan dan ketertiban negara, ABRI juga terlibat dalam politik yang bertujuan untuk mengelola dinamika pemerintahan Orde Baru. Perlengkapan peran ABRI tersebut dikenal sebagai duifungsi, yaitu doktrin yang menyatakan ABRI memiliki 2 tugas atau peran ganda dalam pemerintahan Soeharto. Selama 32 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa pemerintahan Orde Baru menerapkan konsep duifungsi ABRI? Duifungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Bagaimana peran duifungsi ABRI dalam kebijakan Duifungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada peristiwa tentara untuk
partisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit menambahkan tentang fungsi ABRI. Kebijakan dan fungsi ABRI pada masa Orde Baru, ABRI berperan ganda sebagai penggerak dan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan konsep dui fungsi ABRI tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan organisasi militer Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan dan menanggapi hasil dari diskusi kalian, teman-temannya semuanya, baik kalian ataupun teman yang lainnya. Ini sudah menunjukkan bagaimana kalian sudah bisa gitu ya memecahkan masalah gitu ya. Bagaimana masalah-masalah yang diberikan kalian bisa menganalisisnya gitu ya. Nah inilah ini adalah sebuah kebiasaan gitu ya, bahwa kalian juga harus melihat masalah itu bukan cuma dari sisi dari sisi secara faktual saja, tapi analisis itu, sehingga kemampuan berpikir kalian akan lebih meningkat lagi. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat. Ya, oke. Baik, setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, kita sudah melihat ya bagaimana kondisi politik dan ekonominya. Ada yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Oke, ya, Sandi. Dulu itu bukan partai, tapi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi menurut Sandi ini tadi ya mengenai penyederhanaan partai. Jadi Golkar itu tidak dibuat sebagai sebuah partai gitu ya, tapi dia adalah golongan tersendiri. Ada lagi yang lain? Oke, Bintang. Dui fungsi ABRI memiliki arti bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur negara. Jadi menurut dari pembelajaran hari ini yang Bintang dapatkan adalah tentang dui fungsi ABRI, bahwa ABRI itu punya dua fungsi, yaitu sebagai militer dan pemegang kekuasaan. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ada? Sudah cukup? Oke, ada. Silakan Garda. Kita menjadi tahu Golkar selalu menang karena pada masa pemerintahan Soeharto pemilihan umum dicurangi dengan tekanan untuk memilih Golkar. Oke, jadi adanya suatu penggiringan. Tapi kemudian walaupun dalam implementasinya belum seperti itu, semoga kita bisa belajar dari peristiwa tersebut dan kita ambil hal-hal baiknya sebagai sebuah pembelajaran, dan hal yang menurut kita tadi ya kurang baik kita juga jadikan itu sebagai sebuah perbaikan untuk ke depan. Oke, sudah selesai. Nah, untuk hari ini kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ibu akan kirim ke dalam Google Form. Kalian kerjakan tugas di dalam Google Form. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan evaluasi tentang masa Orde Baru ini. Silakan, 5 menit ya. Ya, sudah 5 menit. Sudah selesai semuanya? Ya. Untuk nilainya nanti akan kita lihat minggu depan. Jadi ini masih rahasia karena nilai kalian akan diakumulasikan dengan nilai tadi ya. Ada nilai dari presentasi kalian, ada nilai keaktifan, ada nilai juga di LKPD-nya gitu ya. Jadi nanti setelah LKPD dikumpulkan semuanya itu akan menjadi penilaian keseluruhan dari proses pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi yang baru gitu ya. Kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi. Setelah hari ini kita membahas tentang kondisi politik. Dan untuk minggu depan diharapkan kalian juga lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam tanya jawab maupun dalam diskusi ya. Itu saja. Kalau tidak ada lagi kita selesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.